Gitar elektrik atau gitar listrik adalah jenis gitar yang menggunakan beberapa pickup untuk mengubah bunyi atau getaran dari string gitar menjadi arus elektrik yang akan dikuatkan kembali dengan menggunakan seperangkat amplifier dan pengeras suara. Suara gitar elektrik dihasilkan dari getaran senar gitar yang mengenai kumparan yang ada di badan gitar yang biasa disebut pickup. Terkadang sinyal yang keluar dari pickup diubah secara elektronik melalui guitar efek dengan tambahan reverb ataupun distorsi. Gitar elektrik pertama digunakan oleh para pemain gitar jazz yang memakai amplifier hollow bodied untuk mendapatkan suara yang lebih keras. Gitar elektrik yang pertama adalah gitar hollow bodied dengan pickup baja yang dibuat oleh pabrikan Rickenbacker pada tahun 1931. Gitar elektrik adalah instrumen kunci dalam perkembangan musik yang muncul sejak 1940, termasuk Chicago Blues, Rock and Roll, dan Blues Rock 1962. Kebutuhan akan gitar dengan suara yang kuat semakin nyata pada era Big Band, ditandai dengan semakin berkembangnya grup musik orkestra jazz pada tahun 1930 dan 1940. Tahun-tahun permulaan, gitar elektrik awalnya didesain oleh pembuat gitar, pencinta elektronika, dan pabrikan alat-alat musik. Inovator gitar Les Paul mengadaptasi instrumen hollow bodied dengan memakai tungsten pickup. Gitar jenis ini mulai diproduksi oleh Electro String Instrument Corporation pada tahun 1932. Desain pertama mereka dibuat oleh Harry Watson, seorang ahli yang bekerja di Electro String Company. Gitar baru tersebut dinamai Rickenbacker oleh perusahaan dan menjadi yang pertama di jenisnya. Dokumentasi pertama penampilan dengan gitar elektrik adalah tahun 1932 oleh seorang gitaris dari Gage Brewer. Brewer mempublikasikan instrumen barunya dalam sebuah artikel di Wichita Beacon pada tanggal 2 Oktober tahun 1932 dan terus tampil dalam bulan tersebut. Perekaman pertama dengan gitar elektrik dibuat oleh pemain-pemain Hawaiian Style seperti Andy Iola pada awal tahun 1933. Alvino Rey adalah seniman yang membawa instrumen ini ke penikmat yang lebih luas dalam suatu settingan orkestra besar, kemudian mengembangkan gitar dengan pedal besi untuk Gibson. Eddie Durham memperkenalkan instrumen gitar elektrik Spanish kepada seorang pemuda yang bernama Charlie Christian yang membuat instrumen tersebut terkenal dalam perjalanan hidupnya dan secara umum dikenal sebagai gitar elektrik pertama dan juga membawa pengaruh yang besar ke dalam musik jazz sampai dekade selanjutnya. Perekaman pertama gitar elektrik Spanish adalah di Dallas September tahun 1939, dalam sebuah sesion oleh Roy Newman and His Boys, sebuah band western swing. Gitaris tersebut, Jim Boyd, memakai gitar elektriknya sepanjang perekaman 3 buah lagu, salah satunya Corinne, Corina. Awal-awalnya pabrikan gitar meliputi Rickenbacker pada tahun 1932, Dobro tahun 1933, National Audio Fox dan Voluton tahun 1934, Vega, Epiphone, dan Gibson tahun 1936, dan banyak lagi sejak tahun 1936. Versi instrumen yang paling dikenali saat ini adalah solid bodied electric guitar atau gitar elektrik berbodi padat, yang terbuat dari kayu padat tanpa ruang udara di bodinya. Rickenbacker menawarkan sebuah gitar elektrik dengan cetakan aluminium yang dijuluki The Frying Pan atau The Pancake Guitar. Dikembangkan tahun 1931 dan mulai diproduksi di musim semi 1932. Gitar ini menghasilkan suara yang modern dan agresif. Perusahaan Audio Fox membuat dan mungkin sudah menawarkan gitar solid body di pertengahan 1930. Sebuah gitar padat lainnya didesain oleh seorang musisi dan penemu Les Paul di awal 1940. Dia bekerja paruh waktu di Epiphone Guitar. Gitar logo guitarnya telah dipatenkan dan sering dianggap sebagai yang pertama di jenisnya. Konstruksi. Konstruksi gitar elektrik terdiri dari banyak variasi, ditinjau dari material yang digunakan untuk bodi gitar, bentuk potongan bodi dan peletakan neck bridge, dan pickup. Ada beberapa fitur dijumpai hampir di semua tipe gitar. Headstock, berisikan machine head yang digunakan untuk tuning gitar. Nut berupa potongan logam atau plastik tipis panjang sebagai penopang senar sebelum melalui fretboard, fingerboard,
Machine head, berupa gear cacing yang bisa diputar atau digerakkan dalam mengatur ketegangan senar untuk mendapatkan nada. Fret, berupa potongan logam tipis yang sebagian ditanamkan ke fretboard, berfungsi perhentian senar sewaktu senar ditekankan ke fretboard untuk mendapatkan nada yang diinginkan. Neck dan fretboard, memanjang dari nut sampai ke bodi gitar dan di neck joint, neck dilem atau dibaut ke bodi gitar. Bodi terbuat dari kayu keras yang divernis dan diwarnai, tetapi beberapa bodi gitar terbuat dari polikarbonat dan material lainnya. Pickup, biasanya berupa pickup magnetik, knob control, berupa potensiometer untuk volume dan tone. Bridge tetap di beberapa gitar. Bridge tidak tetap disebut tremolo sistem dipakai sebagai pengganti memungkinkan pemain untuk membelokkan nada dan juga menampilkan efek vibrato pada permainan gitarnya. Pickup umumnya merupakan pickup magnetik dibandingkan dengan gitar akustik yang memiliki hollow body. Gitar elektrik menghasilkan suara yang sangat kecil, sehingga sebuah gitar elektrik harus disambungkan dengan sebuah amplifier untuk menguatkan suaranya. Ketika senar dipetik, getaran senar akan menimbulkan arus yang sangat kecil di dalam pickup magnetik berupa magnet yang dililit dengan kumparan kawat wayar. Arus ini kemudian diteruskan ke amplifier dengan sebuah kabel. Tremolo amp. Beberapa gitar elektrik menggunakan tremolo amp, kadang disebut whammy bar atau vibrato bar dan sering disingkat dengan trem, berupa sebuah tuas yang dihubungkan dengan bridge tidak tetap untuk mengendurkan dan menegangkan senar secara temporal, untuk mengubah nada dan menghasilkan vibrasi atau efek portamento. Awalnya sistem tremolo mulai diragukan dan menyebabkan gitar gampang out of tune dan juga memiliki keterbatasan nada. Fender kemudian mendesain tremolo yang lebih baik, tetapi Fender menahan hak patennya, sehingga pabrikan-pabrikan lain tetap memakai sistem yang lama. Dengan berakhirnya hak paten Fender dengan jenis Stratocaster Tremolo, berbagai perbaikan-perbaikan jenis ini dilakukan secara internal. Sistem multi-spring tremolo akhirnya keluar. Floyd Rose memperkenalkan salah satu perubahan pertama sistem vibrato ketika di akhir 1970 ia mulai bereksperimen dengan locking, nut dan bridge yang bekerja untuk menjaga tune gitar bahkan dengan whammy bar akrobatik yang berat sekalipun.